Tabe selamat minggu natai, salam sujud kerennya melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Amelia, NIM 1911002, Program Studi Pramu Wisata Budaya dan Keagamaan, Fakultas Dharma Duta dan Pranawidya. Sekarang saya semester 6 dan berkuliah di Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penyang, Palangkaraya. Dan pada saat ini dalam pembuatan video dalam mata kuliah manajemen pariwisata. Baik, jadi langsung saja. Yang pertama yaitu pada soal jelaskan mengapa pentingnya mempelajari manajemen pariwisata. Nah, jadi pentingnya dalam mempelajari manajemen pariwisata karena manajemen pariwisata merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam usaha pariwisata. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan contoh mengenai manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah. Nah, langsung saya jawab. Manajemen pariwisata bisa dilihat dari potensi pengembangan pariwisata di Kalimantan Tengah atau pengelolaan destinasi wisata. Bagaimana komponen stakeholder mampu meningkatkan eksistensi sebuah destinasi wisata dan dapat mengembangkan wisata alam dan wisata budayanya. Yang dimana minggu lalu telah dilaksanakannya, yaitu Festival Budaya Iseng Ulang, di mana untuk membuat destinasi wisata atau wisata budaya ini menjadi menarik serta ada pengembangan komponen 4A dalam suatu kepariwisataan, yaitu attraction, amenity, ancillary, dan accessibility. Jadi dalam hal ini menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan di Kalimantan Tengah. Soal yang nomor 3, jelaskan contoh kasus dan penyelesaian mengenai manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah. Baik, langsung saya jawab. Nah, contoh kasus pariwisata di Kalimantan Tengah bisa kita lihat yaitu terdapat akibat dampak pandemi COVID-19. Di sini wisatawan yang masuk ke Kalimantan Tengah mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini pun berdampak pada pendapatan daerah di sektor pariwisata karena adanya pembatasan sosial berskala besar dan tutupnya akses keluar masuk ke Kalimantan Tengah, menyebabkan penurunan pendapatan daerah di sektor pariwisata. Nah, penyelesaiannya dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara tanggap darurat, pemulihan, dan para wisatawan juga telah mengikuti vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sudah pastinya 5M. Nah, jadi itu adalah salah satu penyelesaian dalam kepariwisataan pada kasus pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Jika Anda sebagai pemangku kepentingan, bagaimana Anda menanggapi manajemen pariwisata di Kalimantan Tengah? Nah, jadi kalau saya jadi sebagai pemangku kepentingan, mungkin dalam manajemen pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah itu harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah. Dan pada umumnya, pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi ekonomi saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, serta ketentraman dan ketertiban. Bahwa pembangunan kepariwisataan maupun manajemen diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Nah, selanjutnya soal yang terakhir atau soal yang nomor 5, jelaskan mengenai analisis manajemen pariwisata pada jurnal yang telah kalian dapatkan. Jadi, ini jurnal yang telah saya temukan yaitu Jurnal Manajemen Pariwisata oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
studi pada objek wisata kepemilikan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Nah, jurnal ini yang telah saya analisiskan yaitu pariwisata di era sekarang tidak hanya dimaknai sekedar jalan-jalan semata, tetapi lebih dari itu, sektor pariwisata dalam suatu negara dapat menyumbang pendapatan negara atau devisa yang cukup besar, serta secara signifikan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, serta pemerataan pembangunan sosial. Dan pada akhirnya akan mendorong perkembangan ekonomi. Manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Dinporapar masih belum optimal dan juga masih ditemukan kendala maupun permasalahan pada setiap tahapannya. Pada tahapan pengawasan, beberapa permasalahan pada tahapan pegawai yang terbatas, serta belum ada pencapaian atau prestasi sektor pariwisata yang membanggakan. Nah, mungkin itu yang telah saya analisis dari jurnal Manajemen Pariwisata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Pekalongan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan Pramasanti Dasa. Om Santi 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 Om Sahid. Terima kasih.